basa-basi. Dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mata anak usia sekolah, Yayasan Paramitra bersama Camat Pelausan dan pemerintah Desa Pelumpung berkunjung ke SDN Pelumpung 1. Kunjungan tersebut dalam rangka program Senin Berbagi Kecamatan Pelausan untuk pemberian kacamata gratis kepada Nadine siswa SDN Pelumpung 1 penyandang low vision. Melalui kegiatan Senin Berbagi Kecamatan Pelausan ini, bentuk nyata kepedulian serta membantu meningkatkan kualitas belajar siswa melalui penglihatan yang optimal terhadap kesehatan mata anak-anak usia sekolah di Kecamatan Pelausan. Selamat pagi Pak Camat, hari ini kita bukan lagi basa-basi lagi langsung. Pak Camat, mungkin bisa dijelaskan acara hari ini mulai pagi sampai jam 10. Yang tadi tergelitik dengan apa program Senin Jumputan atau apa itu? Dan ini sudah dirasakan oleh adik kita Jelita. Jadi program ini merupakan program kita kolaborasi dengan para mitra NGO yang bergerak di bidang sosial. Kita memberikan bantuan kacamata untuk adik kita warga atau siswa SD Pelumpung 1 yaitu Dek Nadine. Jadi awalnya dia sudah menerima beberapa kali kacamata, terus kemudian ada ketidakcocokan dan patah. Kemudian akhirnya kita bantu dengan dana Senin Berbagi yang ada di kecamatan. Nah, Senin Berbagi itu adalah kegiatan donasi bagi peserta apel yang terdiri dari seluruh kepala desa, perangkat desa, kemudian ASN yang ada di Kecamatan Pelausan. Setiap apel tuh memberikan kotak 2.000. Sebentar, apelnya tuh tiap Senin? Apelnya tiap Senin. Tiap kepala desa datang ke kecamatan? Perwakilan. Oh, perwakilan. Dua orang perangkat desa. Kalau Mbak Lurah itu setiap awal bulan, Mbak Lurah dengan sekdes, kemudian 2 perangkat seterusnya sampai dengan selesai. Nah itu kita himbau untuk bawa uang lah, 1.000, 2.000 dimasukkan kotak. Nah itu kebutuhannya untuk kebutuhan sosial yang berada di Kecamatan Pelausan. Seperti hari ini kita bisa mengcover untuk pembelian kacamata untuk Dek Nadine. Jadi gotong royong lah semua dan itu sudah disepakati. Kalau ada yang memerlukan silahkan dihubungi kecamatan, nanti akan kita bantu. Sudah banyak yang kita berikan dari dana Senin Berbagi. Menurut Pak Camat, Yayasan Paramitra sendiri kan banyak NGO atau LSM yang hanya menghujat, menghina, mencari kesalahan. Ini yayasan ini beda loh. Menurut Pak Camat gimana? Ya ini orang baik itu selalu diketemukan dengan orang baik. Bukan berarti saya orang baik, enggak. Suatu hari saya itu tidak sengaja, kemudian datangi undangan, kemudian saya ngobrol, nah kemudian lahirlah sebuah kegiatan untuk memberikan alat bantu penglihatan kepada seluruh anak-anak. Jadi kita kolaborasi dengan seluruh elemen dari pemerintah desa, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan juga dengan para mitra. Jadi kita mau mendorong alur rujukan dari UKS yang ada di sekolah, terus kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit. Jadi ketika ditemukan anak-anak dengan gangguan penglihatan, kami harapkan UKS itu sudah deteksi dini. Mulai, oh anak ini duduknya sudah tidak nyaman di belakang, dia geser ke depan. Oh anak ini sering ngucek-ngucek mata, anak ini sering Nah, kemudian guru UKS harus tanggap. Nah, setelah guru UKS tanggap, anak itu kemudian dibawa ke puskesmas untuk diperiksa di PJ Indra. Nah, dari PJ Indra, kemudian, oh ini ternyata harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti muncul resep obat atau resep kacamata. Nah, ketika harus resep kacamata, ini para mitra ini selaku NGO itu yang kemudian membiayai gitu, untuk pembelian kacamata. Itu Mas. Walaupun ada Senin Jumputan tadi. Senin berbagi Senin ya. berbagi tadi. Nah, bagi anak-anak yang mungkin ada biaya tambahan. Nah, itu kita harapkan nanti kita dorong dari sana. Dari sana ya. Gitu ya Mas. Kami mewakili dari Sekolah SDN Pelumpung 1 menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh Senin Berbagi di Kecamatan dan semua rombongan, bahwa kegiatan yang baik ini harus dilanjutkan, bahwa sesuatu yang baik itu jangan disembunyikan, malah kita
informasikan, kita sampaikan agar kebaikan ini menular kepada mereka-mereka yang barangkali mengalami dengan hal yang sama yang dialami oleh anak didik kami bernama Andi tadi. Sehingga beliau itu bisa merasakan jariahnya para pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap anak didik. Karena anak didik kami ini nanti adalah generasi bapak-bapak, generasi saya yang akan melanjutkan estafet daripada perjuangan di bidang pendidikan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Camat, Pak Lurah dan lain sebagainya. Kemudian yayasan tadi semuanya juga saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik sedekah yang bisa disampaikan kepekulakan kepada masyarakat yang umum bahwa kita ini laksana tumbuhan, yaitu tumbuhan saja yang biasa saja mengajarkan empati dengan mengeluarkan oksigen yang tidak kelihatan. Kita juga minimal bisa seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi orang-orang baik semua yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Oke, Mbah Lurah, warga jenengan, anak jenengan, cucu jenengan ini bagaimana perasaan jenengan? Ya ini di luar kemampuan saya karena beliau Pak Camat kita ini memang bukan karena kita bersama, programnya sangat luar biasa, tepat sasaran dan kami pun yang punya wilayah kadang nggak tahu, tapi Pak Camatnya kok tahu, nah, ini yang luar biasa. Jadi beliau memang berjalan di jalan yang benar dan banyak yang mendapatkan kemanfaatan dari program beliau. Khususnya warga kami sudah banyak sekali, ada keluarga yang, dan termasuk saya ini, memang langkah-langkah bagaimana. Ternyata Pak Camatnya ada program yang sampai diantar sendiri tadi, sampai ke Solo sana. Ini yang sangat luar biasa ya, semoga beliau selalu diberi kesehatan dan bisa pemikirannya jernih untuk kepentingan warganya, sehingga khususnya warga Plumpung umumnya di wilayah Plausan. Jadi dengan program-program beliau ini sangat membantu sekali. Nah, sekali lagi semoga ada inovasi terkait dengan warga-warga yang perlu bantuan untuk selanjutnya biar Pak Camat ini benar-benar jadi contoh suri teladan kita yang di pemerintahan di desa. Jadi relawan sangat memikirkan untuk kepentingan umat dan orang tanpa pamrih, karena bukan pejabat publik. Beliau tidak butuh massa, tidak butuh dipilih lewat pilihan kan gitu Mas. Jadi ini yang sangat luar biasa. Kalau kades itu sebenarnya kan golek jeneng, ben oleh jenang, tapi ternyata karena kemampuannya masing-masing, ini yang kita akui. Semoga selalu diberi kemudahan menjalani tugasnya, panjang umur dan sehat. Mungkin itu Mas Agus. Amin. Sekali lagi hanya bisa terima kasih. Mas Ali kan pasti putar-putar di wilayah, tidak hanya di Plumpung, terutama di Kecamatan Plausan. Mungkin bisa dijelaskan lagi peran Mas Ali yang sebagai Babinsa di sini. Ya, terima kasih dari instansi yang terkait, khususnya dari Pak Lurah, dari Pak Camat, karena program-program Senin Berkah berbagi kan, kita dari instansi yang terkait kita mendukung itu karena untuk melancarkan semua program-program karena nilainya positif yang udah ditunjukkan. Yang pertama itu pembagian kasur itu sudah berjalan. Nah ini yang kedua ini dari kacamata untuk desa binaan saya, terutama desa Plumpung. Ini untuk awal mula bergeraknya dari instansi dana-dana yang dikumpulkan untuk untuk membelikan kacamata adik kami yang namanya Nadine. Semoga semua etikat baik, diberi barokah, diberi kenikmatan, diberi kesehatan semuanya, selamat, dan kita semoga kedepannya bisa lebih berbaik lagi, berkembang lagi. Semoga dari masyarakat yang ada kendala-kendala yang udah contohnya kayak adik kami yang namanya Nadine itu dari kacamata, mungkin kesehatan yang lain
itu bisa lewat dari SD itu namanya UKS-nya itu kita bisa deteksi dini. Itu yang kami harapkan. Semoga semuanya lancar, sehat walafiat. Enak. Gimana? Enak pola bisa sesuai nih. Naik ke turun lagi. Kalau pusing pegangan. Sama dengan Mbak Erna, koordinator ya. Koordinator Kabupaten Magetan. Mbak Erna mungkin dijelaskan Mbak Erna pagi ini tadi acaranya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita difasilitasi oleh Bapak Camat Pausan ya, Pak Ian, dan dari sekolah SDN Plumpung terkait dengan penyerahan kacamata untuk jelita, di mana jelita ini salah satu anak dengan low vision yang sudah difasilitasi oleh program IC ke Rumah Sakit Mata Masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di sana. Dan ini menindaklanjuti dari kacamata yang kemarin itu memang ada masalah dari peresepan yang pertama, kacamatanya tidak sesuai dengan belum sesuai dengan resep, sehingga ini kacamata yang kedua ini difasilitasi oleh Kecamatan Pausan untuk dibuatkan kacamata yang sesuai dengan resep yang sudah ada. Ini berarti secara nggak langsung untuk Pausan terutama Plumpung pas ya tujuan para mitra kolaborasi tadi. Sangat pas nih Bapak. Ini merupakan awal yang baik menurut saya. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk untuk kecamatan yang lain ya. Terkait bagaimana kontribusi, bagaimana dukungan dari kecamatan untuk menanggulangi gangguan penglihatan. Ini memang masih langkah awal sih, tapi langkah awal ini semoga menjadi langkah-langkah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Di mana sangat kalau kita diskusi dengan Pak Camat ya, banyak sekali inovasi yang sudah terpikirkan dari Pak Camat bagaimana untuk menanggulangi gangguan penglihatan yang ada di Kecamatan Pausan. Sampai kemarin itu juga kita diundang dalam koordinasi dari dokter puskesmas, kepala puskesmas dijadikan satu di kecamatan. Kita membahas terkait program kesehatan mata yang ada di sekolah, sampai bagaimana nanti mendorong atau membuat alur rujukan dari sekolah sampai ke puskesmas dan sampai ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi Pak Camat memang sudah mempunyai angan-angan rencana sampai ke sana. Sampai kemarin itu bagaimana caranya kepala sekolah itu juga nanti itu tersosialisasi terkait dengan program ini, sehingga bisa membantu mendorong guru-guru yang sudah terlatih gangguan penglihatan. Baik, untuk Yayasan Para Mitra ini alhamdulillah dulu mungkin pada saat screening sebelum ada yayasan ini kita hanya sekedar untuk memeriksa saja, dan setelah itu tindak lanjutnya otomatis menunggu kesadaran dari orang tua, dan ketika butuh biaya atau terkendala biaya otomatis untuk siswa yang membutuhkan kacamata atau tindakan lebih lanjut ya mandek, tidak ada intervensi selanjutnya. Alhamdulillah setelah ada Yayasan Para Mitra, terima kasih sekali karena untuk siswa kami yang kami temukan ada gangguan mata dan tidak mempunyai kartu BPJS sehingga bisa tercover, bisa mendapatkan penanganan yang semestinya. Gitu ya. Ya. Ya berarti perannya Yayasan Para Mitra yang NGO ini bagaimana selama ini? Peran untuk masyarakat, Puskesmas sendiri koordinasinya bagaimana? Alhamdulillah sangat baik dan tentu saja sangat membantu kami karena untuk tindak lanjut yang membutuhkan biaya otomatis itu kan di luar kapasitas puskesmas. Karena kami ada batasan-batasan tertentu yang memang bukan bidang kami. Kami hanya di ranah kesehatannya saja. Untuk pembiayaan alhamdulillah semenjak ada Yayasan Para Mitra bukan hanya siswa-siswi tapi juga masyarakat pada umumnya banyak yang terbantu seperti itu. Terima kasih. Oke, ini dengan Ibu KS ini, Bu Eva ya? Iya. Bu Eva, jenengan banyak beban lagi ini. Kemarin hanya orang masuk angin, semaput, ya sekarang
screening mata. Mungkin bisa dijelaskan kegiatan di UKS Plumpung sendiri. Iya, di UKS itu yang sebelumnya itu memang terkait mungkin hanya yang sakit-sakit secara fisik ya. Sekarang bertambah, alhamdulillah dapat dengan adanya bekerja sama dengan Yayasan Paramita dan dapat pelatihan tentang penglihatan, tentang low vision. Sekarang alhamdulillah saya mendapat bekal ilmu bagaimana men-screening anak, penglihatan anak secara dini. Gitu ya. Iya. Yang jelas nggak terbebani ya? Tidak, alhamdulillah saya dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru dari Yayasan Paramita. Pemirsa Lau TV, program kita Bukan Basa-Basi sudah selesai. Semoga apa yang dilakukan pihak Puskesmas, Yayasan Paramita, kecamatan, guru-guru dan yang ada di sekolah ini bisa bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Kita satu dengan ibunya Jelita, mungkin bisa ditanya ke sana. Oke, alhamdulillah terima kasih Nadine sampun asal kacamata lagi Pak Camat, Mbah Lurah, janten Paramita, matur suwun sangat sampun dibantu. Hurufnya coba hurufnya apa saja? Bukan basa-basi.